terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bisa yuk. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sangat pamilih, jikalau ada amal dudunya, hanyalah itu sebagai pembela. Itu nasib. Mudah-mudahan ini jadi itibar, jadi muhasabah buat kita. Entah kapan kalau pada malam hari ini kita bertajiah atas sebagian almarhumah, kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa menjamin entah menit keberapa, jam keberapa, hari apa, minggu keberapa, dan bulan apa kita akan dipanggil oleh Allah. Begini adalah bukti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Aina matakunu yudrikul maut wa kuntum bi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan tetap kalian dapatkan, walaupun kalian berada di tempat-tempat di mahligai yang sangat kokoh sekalipun. Oleh karena itu, untuk menghadapi panggilan Allah, datangnya sakaratul maut pada diri kita, maka kita harus mempersiapkan diri dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasrul Ibad, makalah yang ke-33, bahwa para ahli hikmah mengatakan anak cucu Adam akan mendapatkan yang namanya 4 rampasan. Apa yang akan dirampas dari anak cucu Adam? Maka yang akan dirampas dari anak cucu Adam, yang pertama itu malaikat maut akan merampas ruhnya. Dimanapun kita ada, apapun yang sedang kita lakukan, maka ketika Israel datang kepada kita, tidak lagi bisa dimundurkan, tidak lagi bisa kita elakkan. Maka tentunya tugas malaikat Israel itu untuk mencabut ruh seorang yang datang kepadanya. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita untuk datangnya malaikat Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan mendapatkan satu keistimewaan, yaitu untuk menjadi kekasihnya Allah. Biasanya yang ngasih kabar ini adalah malaikat Jibril. Tapi malaikat Israel minta izin kepada Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim ditunjuk sebagai kekasih Allah, dipilih sebagai kekasih Allah. Maka Allah mengizinkan Israel buat turun menyampaikan pesan tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim lagi keluar rumah, lalu malaikat Israel masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim masuk ke dalam, dia lihat ada seseorang di dalam rumahnya. Lalu diuber orang tersebut dan ditanyakan, siapakah engkau? Maka malaikat Israel menjawab, aku adalah makhluk yang diutus oleh Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim sudah paham. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel,
tunjukkan kepadaku, tunjukkan wajahmu ketika engkau datang mencabut nyawa kepada orang-orang kafir. Maka kata malaikat Jibril, balikan badanmu. Akhirnya Nabi Ibrahim membalikkan badannya. Berubahlah ini wajah dan juga tubuh aslinya malaikat Jibril ketika dia akan datang kepada orang kafir buat nyabut nyawa. Lalu Nabi Ibrahim disuruh berbalik. Nabi Ibrahim melihat sesosok tubuh yang sangat besar, badannya hitam, palanya botak, dan juga tidak berbulu. Akhirnya Nabi Ibrahim pingsan di situ, tidak sanggup melihatnya. Setelah Israel merubah kembali menjadi wujud aslinya, Nabi Ibrahim terbangun. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya buat orang-orang kafir, ketika engkau datang saja, itu sebenarnya sudah kematian buatnya. Karena melihat badanmu yang begitu seram. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kadang tunjukkan kepadaku ketika engkau datang kepada orang yang soleh. Maka Nabi Ibrahim disuruh balikin badannya lagi. Lalu berubahlah malaikat Jibril sesuai permintaan Nabi Ibrahim ketika dia akan datang kepada orang yang soleh. Maka berbaliklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lihat sesosok makhluk yang penuh bercahaya dan sangat ganteng dan sangat indahnya. Nabi Ibrahim merasa takjub. Seandainya orang-orang soleh, orang-orang takwa tahu keberadaan wajahmu dan tubuhmu seperti ini, maka ini satu kegembiraan buat mereka. Oleh karena itu, ketika Allah akan mengambil ruh seseorang, malaikat Jibril diperintahkan buat turun ke bumi, datang kepada seseorang. Ini malaikat yang lainnya sudah datang duluan. Di ke rumah Bu Sudalbiah kemarin, sebelum malaikat Jibril sudah datang, untuk malaikat yang lain sudah datang duluan. Kalau dia adalah orang yang soleh, maka para malaikat sudah membawakan kain kafan yang putih bersih dan berbau wangi minyak kasturi. Sejauh mata memandang, itu malaikat menyaksikan malaikat Jibril mencabut ruhnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada orang yang soleh, maka apa yang diucapkan? Imam Az-Zawziyah mengatakan, malaikat Jibril akan mengatakan, akan berucap kata-kata yang baik buat si almarhum. Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang soleh, keluarlah engkau dari jasad yang baik. Maka ditarik ini ruhnya secara pelan-pelan. Dari mana ruhnya pertama kali ditarik? Pertama kali diambil ruh dari kaki. Ya, makanya ada berapa tuh jumlah tali pocongan? Ustaz Rodi mah nggak usah jawab, dia udah tahu nih mah. Ada berapa kira-kira tuh jumlah tali pocongan? Hah? Ada berapa Bang Iman? Hah? 6, banyak amat. Hah? Hah? Ya. Jumlah tali pocongan itu ada 5. Pertama itu di kaki yang diikat duluan. Kedua di dengkul atau di paha. Yang ketiga di pinggang. Keempat di apa? Leher. Emang di dada. Kelima di ujung pala. Begitu. Itu sebagai simbol sedikit-sedikit orang muslim ditarik tuh. Dari ujung kaki ditarik ke dengkul.
Dikatakan, wah yang Allah yang soleh sakit atau tidak? Kalau sakit diberhentiin dulu, gitu ya. Lalu ditarik lagi dari dengkul sampai dengan ke pinggang, dari pinggang sampai dengan ke dada, dari dada baru langsung las. Ada ulama yang mengatakan lewat mulut dan ada yang ulama yang mengatakan lewat ubun-ubun. Maka malaikat mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang dan kereduannya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu apa yang disampaikan oleh malaikat Israil ketika datang kepada orang soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan keluarnya ruh buat orang yang soleh itu seperti keluarnya air dari ceret. Ya, dari ceret tuh, ya apa namanya tuh? Teko begitu. Ketika teko jadi miring, udah keluar be, gampang keluarnya. Gitu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, tanda kematian itu dengan suhul khotimah. Ketika malaikat Israil diperintahkan oleh Allah buat datang kepada seseorang buat mencabut nyawanya, maka malaikat yang lain turun berbaris dengan membawa kain kapan yang sudah berbau busuk, kain kapan yang sudah lusuh, yang akhirnya malaikat Israil mencabut nyawanya dengan tanpa ada perasaan lagi. Dilorot baik itu rohnya, udah amat sakit juga. Wahai jiwa yang keji, wahai jiwa yang buruk, ruh yang buruk, warah dari tubuh yang buruk. Kalau kata Rasulullah, seperti narik benang yang kusut di apa sih namanya? Narik benang yang kusut dari duri, gitu. Udah benang yang kusut ditarik dari duri begitu. Udah ditarik nggak kena, ditarik nggak kena, dikendorong lagi. Kayak kita namanya nebang pohon pohon bambu, gitu ya. Pohon bambunya kelut lagi di tengah-tengah, gitu ya. Ujungnya pada melantang sono melantang mari, ditarik agak kena, didorong lagi, ditarik lagi, didorong lagi, gitu ya. Sebuah siksa, gitu ya. Oleh karena itu kita doakan, kita bersama-sama munajat, semoga kita semua nanti menemukan kematian dalam husnul khatimah, dalam kebaikan.